Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya izin perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Satria Tama Waiso, biasa dipanggil Rizky, dengan NIM C2412111078, dari MSP angkatan 58, dan pada mata kuliah biologi perikanan ini dari kelompok 9, saya akan menjelaskan tentang reproduksi dua, yang mana beda daripada reproduksi yang pertama. Kita sekarang lebih fokus kepada diameter telur ikan. Sebelum itu kita throwback lagi nih ke materi yang kemarin, tentang reproduksi. Sebenarnya apa sih itu reproduksi? Reproduksi itu merupakan kemampuan suatu organisme atau suatu jenis makhluk hidup untuk memperbanyak keturunannya sebagai cara untuk mempertahankan diri dan menjaga kelestarian hidupnya dari kepunahan. Kemudian reproduksi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Apa itu faktor internal? Faktor internal merupakan faktor yang mempengaruhi reproduksi dari dalam tubuh si ikan. Contohnya itu adalah kelengkapan organ reproduksi, umur yang cukup, serta genetik dari ikan itu sendiri. Kemudian ada faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar tubuh si ikan. Dan pada faktor eksternal ini lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan. Contohnya saja salinitas, pH, suhu, kadar cahaya, kemudian ada COD, BOD, dan lain-lain. Yang intinya itu masih berkaitan terhadap lingkungan dari si ikan. Oke, masuk ke materi utama, yaitu diameter telur. Apa sih diameter telur? Terus untuk kita mengukur diameter telur itu? Diameter telur ini adalah garis tengah atau ukuran panjang dari suatu telur yang dihitung menggunakan mikrometer dengan skala yang sudah ditentukan. Sebaran garis telur akan semakin besar seiring dengan berkembangnya gonad. Sebaran garis tengah telur ini mencerminkan pemijahan ikan pada suatu jenisnya. Jadi, dan tujuan dari mempelajari diameter telur ini adalah mengetahui sebaran reproduksi dari suatu jenis ikan. Karena semakin diameter telur itu berbanding lurus dengan yang pertama dari ukuran induk, serta diameter telur juga berbanding lurus dengan umur dari si telur. Semakin tua umur dari si telur tersebut atau semakin ingin menetasnya, maka otomatis diameter telurnya akan semakin besar. Kemudian pada diameter telur itu sendiri itu dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama itu ada pola pemijahan, terus kemudian ada ukuran tubuh atau besarnya induk, dan yang ketiga itu adalah cara reproduksi. Setelahnya itu saya akan menjelaskan alat dan bahan yang digunakan pada praktikum diameter telur ini. Yang pertama, untuk alat sendiri itu ada alat bedah, ada mikroskop, ada kaca preparat, ada pipet, kemudian ada cawan Petri. Kemudian bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu sampel telur, kemudian ada aquades. Nah, untuk prosedur pada kerja praktikum diameter telur ini, yang pertama adalah siapkan sampel telur, kemudian taruh di kaca preparat, tambahkan aquades, kemudian burai telur tersebut sampai benar-benar terpisah antara satuan-satuannya. Kemudian setelah dianggap telur itu sudah terburai secara sepenuhnya, ambil sampel telur dengan menggunakan pipet, lalu teteskan di kaca preparat. Setelah itu
kaca preparat ditaruh di bawah mikroskop, kemudian dengan mikroskop tersebut kita dapat mengetahui ukuran atau diameter dari telur tersebut. Karena dari mikroskop itu tersebut sendiri sudah ada semacam penggaris yang dapat kita jadikan acuan untuk pengukuran telur. Setelah itu hitung sebanyak kurang lebih 50 telur per orang. Setelah dihitung, data tersebut dihimpun, dicatat dan dihimpun. Kemudian sampel telur yang sudah tidak terpakai lagi bisa dibuang. Kemudian alat dan bahan praktikum kita cuci dan kemudian praktikumnya itu selesai. Mungkin cukup sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat kepada kalian. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.